Lu berdua sepakat gak sih kalau misalnya pamali itu gak boleh dilanggar? Iya. Sepakat. Nah, yang mau gue ceritain ini itu berhubungan sama pamali, sama tempat ibadah orang Bali. Jadi ini ceritanya kejadian di tahun 2010. Ada dua orang cewek, umurnya sekitar hampir 30 tahunan. Sebut aja namanya Novi dan Rara. Oke. Mereka ini temenan, ya sahabatan lah. Asalnya mereka dari Malang dan mereka ke Bali itu nginep di sebuah penginapan di daerah Puri Grenceng. Nah, mereka ini rencana buat nginep di sana tuh sekitar 1 bulanan karena si Novi ini ada kerjaan di Bali dan udah dipesenin sama kantornya buat nginep di penginapan itu. Oke. Jadi ya dia terima jadi aja, dan Novi ini minta Rara buat nemenin dia. Jadi Rara di sana? Cuma buat nemenin Novi doang. Oh, namanya Novi doang. Ya, nah penginapan ini tuh kayak motel, guest house, kos-kosan gitu loh. Jadi kayak ada beberapa kamar dan murah. Bangunannya ada 2 lantai dan ada beberapa kamar baik di lantai 1 maupun lantai 2. Nah, mereka dapat kamar di lantai 2. Nah, kebetulan penginapan itu kayak punya merajan yang letaknya di samping penginapannya itu. Lo tau merajan nggak? Enggak. Nah, merajan tuh kayak tempat pemujaan atau tempat ibadah gitu buat orang-orang Bali. Detailnya sebenarnya gue nggak tahu kayak gimana, tapi si merajan ini tuh dipercaya sebagai tempat suci gitu loh. Oh. Nah, itu untuk kepercayaan Bali. Kayak misalnya lu punya rumah nih, terus di sampingnya secara terpisah itu kayak ada musola gitu loh. Kebayang gak sih? Jadi Merajan itu gede, Bi? Sebenarnya nggak gede-gede banget, Mu. Jadi kayak kalau misalnya ini sepenangkapan gue ya, kalau orang Islam punya masjid yang gede, nah yang kecil tuh musola. Nah, gue tuh nangkepnya kayak ya kalau orang Bali tempat ibadah gedenya atau orang Hindu itu pura, nah yang kecil nih merajan. Jadi kayak kalau sepengetahuan gue ya, kalau misalnya orang Bali ibadah kayak bukan untuk banyak orang ya di merajan itu. Oke. Gitu. Nah, kalau gua googling sebenarnya si merajan ini tuh variatif tingginya, kayak bisa sampai 3 atau 4 meteran. Nah, ada satu kepercayaan yang ini tuh datangnya dari si penjaga penginapan ini. Dia bilang kalau misalnya tamu-tamu itu nggak boleh ngejemur pakaian ngelebihin tingginya si merajan ini. Karena? Iya, kenapa? Karena kepercayaannya kalau misalnya lu ngejemur pakaian lebih tinggi dari tinggi merajannya, leluhurnya bakal marah. Oh. Jadi nanti ganggu gitu ya? Betul. Nah, jadi misalnya kayak kalau lu mau ngejemur pakaian yang habis dicuci, otomatis tuh lo harus ngejemurnya di lantai 1 dan udah disediain juga sama si penjaga penginapan ini. Kalau lu ngejemur di balkon lantai 2, itu tingginya udah ngelebihin tinggi merajan, otomatis pamali dong, nggak boleh. Iya. Nah, beberapa hari Novi dan Rara nginep di sana tuh biasa aja. Sampai di suatu sore, si Rara tuh ngeluh sakit perut. Lumayan parah, kayak ngerintih kesakitan dan cuma bisa tiduran aja. Oke. Ternyata si Rara nih lagi hari pertama mens. Ya udah tuh akhirnya Novi cabut sendiri ngurusin urusan kerjaan dia keluar. Rara istirahat sendirian di penginapan, ya kan? Iya. Sampai sekitar jam 9-an malam, akhirnya Novi nih balik ke penginapan. Dia masuk ke kamar, dia ngelihat si Rara tuh lagi di kasur dan posisinya tidur ngeringkuk, kayak mukanya pucet, kelihatan gak sehat gitu loh, mau inat. Dan dia ngeluh katanya perutnya sakit banget, makin parah, dan itu dari tadi sore. Iya. Ditanya sama Novi, Rara kenapa? Rara gak jawab apa-apa, saking sakit perutnya gitu loh. Akhirnya Novi cabut keluar, dia beli makan dan obat buat Rara. Dan pas Novi keluar, di gerbang penginapan itu Novi ketemu sama penjaga penginapannya. Ditanya tuh sama penjaganya, Mbak mau kemana? Si Novi jawab, dia mau beli makan sama obat buat Rara. Soalnya si Rara itu perutnya sakit, bahkan kayak gak bisa jalan sama sekali, kayak gitu. Nah, ngedenger si Novi ngomong kayak gitu, si penjaga penginapan ini ya kayak kaget dan bingung gitu. Karena dia bilang ke Novi, dia tuh baru aja ngobrol sama Rara sebelum si Novi balik, dan Rara tuh biasa aja kelihatannya. Terus kayak Novi bilang, ya sekarang Rara sakit tuh udah parah banget. Kayak itu kan timeline yang cukup singkat ya, jadi kayak kenapa tiba-tiba Rara bisa sakit gitu loh. Iya. Benar. Nah, di situ penjaga penginapannya nawarin kayak, oh ya udah Mbak, mau saya bantu cek nggak naik ke atas? Ya udah tuh, setelah si Novi akhirnya beli makan obat dulu, mereka berdua naik ke atas buat ngeliat Rara. Oke. Mereka naik ke lantai 2, dan pas sampai di depan kamar Novi sama Rara, si penjaga penginapan ini tuh tiba-tiba ngomong ke Novi, Mbak, ini kok di balkon ada pakaian dalam dijemur?
Nah, Novi langsung melihat tuh ke balkon dan bener aja, itu ada pakaian dalamnya si Rara yang, sorry ya, ada bekas noda mensnya gitu. Ih. Oh. Nah, lu inget kan tadi pamal yang gue bilang? Iya. Iya. Gak boleh ngejemur pakaian yang tingginya lebih dari merajan. Iya. Dan kalau lu udah ngejemur di balkon lantai 2, otomatis udah lebih tinggi dari merajan kan? Pamali dong. Ah. Iya benar. Nah, si penjaga penginapan ini mukanya mulai panik, Muy. Nah, dan makin takut karena takut kejadian apa-apa sama Rara gitu, takut leluhur marah kan. Iya. Akhirnya setelah Novi ngasih makanan ke Rara, Novi langsung tuh buru-buru ngambil pakaian yang dijemur di balkon itu dan disimpan. Ah. Nah, di situ Novi tuh langsung nanya lagi ke penjaga penginapan ya, kayak, "Beli, ini gimana ya? Saya juga lupa ngasih tahu pantangan ngejemur ini ke Rara." Oh, berarti Novi udah tahu sebelumnya. Novi udah tahu, tapi dia lupa ngasih tahu, dan dia juga nggak ngeh kalau misalnya Rara tuh ngejemur di balkon juga, dia nggak sadar gitu loh. Ah, iya, iya. Oh. Udah tuh, abis itu kayak penjaganya itu tuh coba buat nenangin kayak, "Ya udah Mbak, semoga nggak kenapa-napa. Mbak istirahat juga aja dulu. Udah malam, nanti kalau ada apa-apa, Mbak panggil saya lagi aja." Nah, ngedenger kayak gitu tuh, Novi kayak nanya ke petugas penginapan ini kayak, "Beneran Beli nggak apa-apa?" Nah, kayak ya karena lu ngerti kan, temennya si Novi ini abis ngelakuin kesalahan, dan dia kesannya belum minta maaf lah sama leluhurnya gitu loh. Iya, iya. Tapi di situ si penjaga ini coba buat nenangin si Novi kayak, "Udah Mbak, nggak apa-apa, coba tidur aja dulu, semoga nggak kenapa-napa ya." Udah tuh akhirnya si Novi masuk ke kamar dengan keadaan ya masih cukup gelisah lah, tapi dia coba buat positive thinking aja. Nah, udah tuh sekitar jam 11-an malam, Novi abis beres-beres segala macem, dia mau mandi. Nah, di situ posisinya tuh Rara udah tidur, udah istirahat. Iya. Tapi begitu Novi udah selesai mandi, dia keluar kamar mandi, Novi ngeliat di tempat tidur Rara tuh telentang, badannya kaku, tangannya tuh kayak ngecengkrem kasur gitu, terus matanya melotot ke atas. Anjing. Wah, di situ Novi panik banget. Dia langsung lari ke bawah, dia panggil penjaga penginapannya, langsung lah mereka naik ke atas lagi. Belum mereka sampai di kamar, si Novi sama penjaga penginapan tuh denger kalau Rara nih teriak-teriak. Dan bener aja, begitu mereka sampai depan kamar, mereka ngelihat si Rara ini sambil tiduran, dia teriak kenceng banget. Dan si Rara ini kayak lagi nunjuk ke atas atap gitu loh, kayak nunjuk sesuatu gitu. Tapi si Novi sama penjaga penginapan ini nggak ngeliat apa-apa. Oh, mereka nggak bisa ngeliat. Mereka nggak bisa ngeliat apa-apa. Dan dari situ tuh penjaga penginapannya langsung kayak nenangin dan doain si Rara ini. Dan untungnya aja si Rara ini bisa tenang. Oh. Udah tenang, udah agak lamaan, si Novi tuh nyoba buat ngajak Rara ngomong gitu kayak, "Rara, lo kenapa? Lo abis ngeliat apa segala macem." Di situ Rara ngeliat dari langit-langit kamarnya dia keluar sosok leak, warnanya merah, Anjing. bertaring. Itu tuh terbang ngedeketin Rara gitu loh. Anjing. Dan di situ si penjaga penginapan cuman bilang ke Novi, "Bener Mbak, leluhur marah." Mampus. Wah. Nah, dari situ akhirnya ya karena si penjaga penginapannya juga ngerasa kayak ilmunya nggak sampai, akhirnya dia coba buat manggil yang namanya pendada. Pendada tuh kayak pemuka agama gitu loh, Muy. Nah, jadi kayak tokoh masyarakat juga yang ngerti lah ilmu-ilmu spiritual gitu. Pendada itu bukan nama orangnya kan? Bukan, jadi kayak Julukannya kan? Julukannya gitu, Oh, oke, oke. benar-benar. Iya. Nah, si pendada ini akhirnya dikasih tahu lah si Rara tuh kenapa segala macam, kejadiannya kenapa dan sebabnya kenapa gitulah. Nah, akhirnya si pendada ini ngasih tahu kalau misalnya ya memang leluhur marah, dan yang sama-sama kita tahu ya itu tuh kejadian gara-gara yang melanggar pamali yang tadi gue bilang, gara-gara ngejemur ngelebihin tingginya si merajan tadi. Iya, iya. Dan di situ si pendada ini nyuruh lah si Rara dan Novi itu buat naruh sesajen di sanggah merajan itu tiap hari, pagi dan sore selama 7 hari sebagai bentuk permintaan maaf. Oke. Kenapa? Karena kayak ya penunggunya ini udah marah banget sama si Rara, dan pendada ini tuh sempat ngasih jimat juga buat si Rara ini biar nggak diganggu. Setelah itu Rara dan Novi ngelakuin lah apa yang disuruh sama pendada ini. Kayak mereka ngasih sesajen tiap pagi dan sore selama 7 hari, dan gak ada satu hari pun mereka tuh gak ngelakuin ngasih sesajen ini ke merajan itu. Oke. Sampai di hari terakhir mereka udah selesai, udah tenang, kayak Rara dan Novi tuh bilang terima kasih lah ke penjaga penginapannya, kayak makasih ya Pak, kalau nggak ada Bapak kita nggak tahu nih kita bakal kayak gimana. Kayak mereka tuh seneng banget terlepas dari teror si leak ini gitu loh. Iya. Sampai di besokan malamnya mereka lagi berdua di kamar, udah ketawa-tawa, kayak lagi ngobrol-ngobrol segala macem, udah tenang banget lah, udah kayak suasana udah enak banget gitu. Nah, tiba-tiba lagi mereka asik ngobrol itu, mereka ngedenger
dari jendela mereka tuh kayak ada suara jendela tuh diketok-ketok gitu. Sama? Nah, sama siapanya tuh nggak tahu, Nat. Karena kayak si Geosas ini jendelanya tuh ada tirainya. Oh. Nah, gara-gara itu si Novi bangun, dia deketin jendela, dia mau lihat nih siapa yang ngetok-ngetok jendelanya. Iya. Begitu Novi buka tirainya, di situ Novi langsung teriak. Novi teriak kenceng banget, sampai Rara tuh nanya ke Novi kayak, "Nov, lu kenapa? Di luar jendela ada siapa?" Di situ Novi nggak bisa jawab apa-apa, dia cuma balik badan ke arah Rara, dan dia langsung ngebuka tirainya lebar-lebar biar Rara tahu apa yang Novi lihat. Dan di situ Rara ngelihat Leak yang persis dia lihat pertama kali di langit-langit atapnya dia. Anjing. Leak itu datang lagi, muncul lagi buat ngehantuin mereka, buat neror mereka. Mereka takut banget, mereka kayak ngerasa usaha mereka dalam 7 hari kemarin tuh kayak sia-sia aja gitu loh. Mereka udah ngasih sesajen, mereka udah nurutin apa yang disuruh buat minta maaf ke leluhurnya, tapi kayak sia-sia aja gitu loh. Iya, percuma ya. Iya, percuma. Dan di situ mereka langsung lari ke bawah, mereka samperin penjaga penginapannya, gak mau tahu, pokoknya kayak mereka udah mau check out aja malam itu karena mereka udah nggak ngerti lagi apa yang mereka harus lakuin. Iya. Coba deh Moinat, lu bayangin, ya gue juga kalau misalnya jadi mereka sih mending pulang aja karena kan kayak ya lu udah ngikutin apa yang disuruh sama ahlinya tapi nggak berhasil juga gitu. Lu harus ngapain lagi gitu kan? Iya benar. Berarti mereka tuh nggak nyampe sebulan terus cabut ya? Nggak nyampe, Nat. Gue berharap semoga pas dia udah cabut dari villa itu bakalan hilang sih. Karena bisa jadi jangan-jangan pas mereka udah cabut dari villa itu ternyata masih diikutin. Nat, Moy. Mungkin banyak dari teman-teman lo yang gak percaya sama kejadian mistis sampai akhirnya percaya kalau misalkan udah ngalamin sendiri, ya gak sih? Iya benar. Iya benar-benar. Gue ada cerita yang mirip kayak gitu. Cerita ini dari seseorang yang nyeritain cerita horor yang dialamin sama nyokapnya semasa dulu di tahun 1996. Oke. Nama nyokapnya kita samarin jadi Gina ya. Ini tepatnya di Ternate. Waktu Gina ini tinggal di asrama Katolik di Ternate itu. Asramanya ini sebenarnya terkenal horor dan angker karena katanya asrama ini tuh dibangun di atas makamnya para penjajah Belanda yang waktu itu ngejajah Ternate. Oke. Selain horor dan angker, asrama ini juga terkenal disiplin banget. Nah, salah satu aturan disiplin dari asramanya ini, siswi di asrama itu gak dibolehin buat mandi di atas jam 5 sore. Oke. Nah, ada satu waktu nih, Gina ini lagi di satu ruangan baca buku. Barengan sama satu temennya yang namanya Loli. Yang Loli ini tuh lagi nyetrika. Nah, Loli ini adalah anak indigo. Tiba-tiba Loli yang indigo ini bilang ke Gina, "Gin, ada yang mau ikutan baca tuh sama lo." Ya karena Gina tahu Loli ini indigo, dia takut dong. "Apaan sih lo? Gak usah ngomong-ngomong kayak gitulah." Udah akhirnya Gina jadi gak mood baca, dia mandi aja tuh abis itu. Nah besoknya sekitar jam 3 sore, Gina ini lagi ngobrol sama teman-temannya di luar kamar. Tiba-tiba si Gina dan teman-temannya ini ngedengar ada suara teriakan dari dalam kamar, dari tempat mereka tidur tuh rame-rame, asrama kan. Lari tuh Gina sama teman-temannya ke sana, ke dalam kamar. Ternyata di dalam kamar ini udah ada satu suster Katolik gitu ya. Karena mereka asrama kan. Ada Suster Maria di situ. Kenapa teriak-teriak kata Suster Maria? Nah di dalam itu yang teriak-teriak ternyata Loli di dalam kamar. Kata Loli, tadi ada yang narik kaki saya, Sus. Nah karena emang itu posisinya Loli lagi tidur sendirian, si Suster Maria nggak percaya dong. Ya sendirian gimana caranya narik kaki lo gitu kan. Halu dikira ya. Si suster ini bilang, kamu mimpi aja kali, jangan ngawur deh. Udah mandi aja sana. Kamu tadi habis sekolah belum bersih-bersih badan kan. Ya udah mandilah tuh si Loli ini. Nah malamnya teman-temannya Gina dan Loli itu tuh pada kepo, kenapa kok Loli teriak-teriak pas itu. Loli ceritain lah, tadi tuh waktu gue lagi tidur, gue mimpi ketemu sama sosok perempuan cantik banget kayak noni Belanda gitu. Nah si sosok ini tiba-tiba dia jalan ngedeket ke arah gue sampai mukanya itu cuman sejengkal dari muka gue. Tapi tiba-tiba gue tuh langsung kaget karena gue ngerasa kaki gue kayak ada yang narik, makanya gue teriak tadi. Kata Loli gitu. Oh berarti pas ditarik tuh beneran real life ya, bukan mimpi ya? Nah dia ngerasanya kayak gitu Moy.
Teman-temannya sih bilang ya ngerasa takut juga kalau misalkan kejadian ke mereka sendiri. Ya lu juga kalau ngerasain gitu pasti takut kan. Iya. Nah cuman di situ Suster Maria gak percaya sama Loli, ya kan? Cuman di saat obrolan Loli dan teman-temannya itu, Loli tuh bilang justru gue tuh sebenarnya pengen buktiin ke mereka, ke Suster Maria dan suster-suster lainnya, kalau sebenarnya alam lain itu real, beneran ada. Lo semua juga percaya kan? Kata Loli kayak gitu. Udah nih besokannya pas mereka balik ke asrama dari sekolah, mereka disuruh buat beres-beres kerja bakti. Karena dalam waktu dekat itu bakalan ada pastor dari luar negeri yang mau datang ke asramanya mereka. Udah nih selesai bersih-bersih tuh sekitar jam 7-an malam, dan jadinya itu cuman hari itu aja mereka semua siswi-siswi ini disuruh buat mandi walaupun udah di atas jam 5 sore. Mandi tuh semua. Dan by the way, teman-temannya ini mereka berlima ya. Gue nggak tahu apakah ini satu asrama atau satu geng, gue nggak ngerti. Tapi memang mereka tuh berlima terus intinya. Ada Gina, Loli, dan 3 orang teman lainnya. Sampai di depan kamar mandi, Loli tuh bilang, kalian duluan aja ya, barang gue ada yang ketinggalan di dalam kamar. Berarti di kamar mandi itu sisa 4 orang kan? Ya. Gina sama 3 teman yang lain. Nah lu bayangin ya, jadi pintu bilik kamar mandi itu ada 6. Di dalam satu kamar mandi gede nih, di area kamar mandi ada 6 bilik kamar mandi. Nah pintunya itu kayak yang di tempat umum gitu loh. Jadi atas sama bawahnya ada space-nya. Ya. Jadi lu bisa lihat ke dalam nih, kayak bagian setengah bagian kepala sama bagian kaki itu kelihatan. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang mandi di dalam bilik, ya ada, bisa kelihatan orangnya dari luar gitu kan. Pas Loli balik lagi ke kamar mandi itu, dari dia ngambil barang di kamar, dia nggak ikut mandi karena Loli ini ngelihat dari bagian atas tiap kamar mandi itu, tiap bilik itu kelihatan kan setengah kepalanya kan. Ya. Harusnya ada 4 orang yang mandi dong. Tapi Loli ngelihat samar-samar ada 5 kepala. Oke. Walaupun sebenarnya ada 1 bilik lagi yang kosong kan, cuman ya Loli masih mau mastiin nih siapa tuh yang ada di dalam kamar mandi itu. Nah akhirnya si Loli ini nunduk, dia lihat satu-satu, ternyata yang ada kakinya cuma 4. Wow. Jadi kalau lu lihat di atas itu ada 5 kepala, tapi kalau lihat di bawah cuma ada 4 kaki di masing-masing bilik itu. Larilah dia, si Loli ini manggil Suster Maria, karena ya Suster Maria kan kemarin nggak percaya dong sama cerita-cerita mistis. Akhirnya dia mau buktiin nih. Begitu datang Suster Maria, Loli suruh Suster Maria ini ngecek, dan bener tuh, kaget si Suster Maria ini. Karena si Suster Maria juga ngitung, total kelihatan dari luar tuh ada 5 kepala, tapi kalau misalkan nunduk, dilihat kakinya ngintip, cuma ada 4 kakinya. Nah ternyata setelah kejadian itu, Suster Maria tuh cerita ke Loli, Gina, sama teman-teman yang lain. Jadi 2 hari yang lalu, Suster Maria ini bangun jam 3 pagi, Nat, Moy. Karena dia harus piket pagi, jadi bersih-bersih beberapa bagian asrama lah. Nah, Suster Maria ini ngedengar dari arah dapur ada bunyi-bunyi orang lagi sibuk gitu. Padahal biasanya suster yang lagi masak itu tuh bangunnya jam 4 subuh. Emang bikin sarapan pagi lah gitu. Nah kenapa ini jam 3 pagi udah ada yang masak-masak? Berarti kecepetan dong. Suster Maria periksa ke daerah dapur itu, dan pas udah deket bagian dapur, dia ngeliat lampu, bahkan belum nyalain lampu bagian dapur. Ya, jadi dia nggak bisa lihat dong suster yang di dalam tuh siapa yang di dalam dapur. Pun gimana caranya masak tapi lampu mati, nggak mungkin kan. Nah dia tetap positif nih, ya mungkin emang beneran orang kali ya. Walaupun di sisi lain dia juga takut buat ngecek. Akhirnya dia balik badan, dia nggak jadi tuh masuk ke dapur. Tapi begitu dia balik badan, Suster Maria ini kaget banget karena tiba-tiba muncul suster masak yang beneran ada. Jadi kayak baru datang. Ya terus berarti yang di dapur siapa dong? Ya kan? Nah pas Suster Maria balik lagi, dia balik badan ke arah dapur, dia beraniin coba ngecek, ternyata gak ada siapa-siapa dalam sana. Wow. Suaranya juga hilang gitu aja. Nah cuman kejadian ini dia nggak ceritain ke siapa-siapa. Ke suster masak yang dia temuin pun dia nggak cerita nih. Maksudnya dia ngerasa apa sebelum dia ketemu sama si suster masak ini. Karena dia takut bikin parno banyak orang. Bahkan ada cerita juga dari satu suster yang lain, kalau dia tuh sering dengar suara kayak ada orang-orang rame lagi perang gitu di dalam asrama. Wow. Ada suara kayak tembak-tembakan yang nyaring banget, dan banyak suara-suara teriakan orang minta tolong yang keras banget katanya.
Tapi kayaknya either suster-suster ini positive thinking, denial, atau ya sekedar nggak mau bikin suasana asrama ini makin horor aja kali ya. Makanya cerita ini tuh nggak disebarin sama orang-orang di waktu itu. Bahkan menurut gue, Bi, kayaknya suster-suster di sana pun juga pernah ngerasain kejadian horor tapi saling gak cerita aja lagi. Bisa jadi sih ya Mo ya. Ya kan? Atau ya itu tadi makanya gue bilang apakah mereka denial Iya. atau mereka juga gak berani ngomongin ini. Kalau misalkan di up pun belum tentu orang-orang pada percaya. Iya. Mau dibersihin juga nggak ngerti caranya. Mungkin ya. Berarti sampai sekarang si asrama itu juga masih horor gitu dong, Bi? Gue nggak tahu sih karena ini kan 1996 ya. Iya. Gue nggak tahu apakah asrama ini udah direnov kah atau bahkan udah dirubuhin. Gue juga nggak tahu karena si orang yang ngirim cerita ini nggak nyebutin nama asramanya apa. Oke, sekarang gue mau ceritain kejadian yang terjadi di jam 3 pagi. Oke. Cerita ini dialamin sama gue sendiri dan keluarga gue. Oh. Jadi dulu gue tinggal bareng sama yangkung gue. Yangkung itu eyang kakung. Oke. Jadi rumah gue tuh sebelahan sama yangkung gue. Jadi satu gerbang itu tuh ada 2 rumah isinya, Oh. sebelah-sebelahan. Di Iya. tengahnya itu halaman gitu. Jadi satu gerbang, terus rumah yang kangkung lu, halaman sama rumah lu. Iya benar. Oke. Nah kejadiannya ini tuh terjadi di sekitar tahun 2004. Berarti kira-kira gue kelas 1 SD gitu Moy, Bi. Nah rumahnya ini tuh kayak rumah tua. Dan kata orang-orang sekitar yang suka lewat depan rumah yangkung gue, katanya rumah ini tuh dulu kalau dilihat dari luar kelihatannya tuh selalu rame dan kayak ada pesta gitu. Anjing. Padahal nggak pernah ada acara apa-apa sama sekali. Jadi kadang tetangga-tetangga tuh kalau lewat depan rumah tuh suka ketakutan gitu. Jadi di suatu hari gue sama keluarga gue dan yangkung gue pergi keluar kota untuk acara keluarga. Jadi di rumah itu tuh cuma ada mbak gue dan mbaknya yangkung gue. Rumah yangkung gue dijagain sama mbaknya yangkung gue, dan rumah gue dijagain sama mbak gue. Berarti masing-masing satu rumah, satu pembantu ya? Iya. Oke. Nah mbak gue ini namanya kita sebut aja Mbak Ama ya. Mbak Ama. Iya. Oke. Sekitar jam 3 pagi tiba-tiba Mbak Ama kebangun. Nah dia tuh kebangun gara-gara dia dengar suara dari halaman luar, kayak ada suara orang tuh lagi nyapu gitu Moy, Bi. Kedengeran suaranya tuh kayak srek srek srek. Kebayang gak sih lo ada orang nyapu jam 3 pagi? Nggak mungkin kan? Nah iya gak mungkin Moy. Masalahnya kan jam 3 pagi, masa ada yang nyapu? Iya sih. Nah mbak gue tuh denger suara ini dari arah halaman depan rumah gue. Akhirnya dia bangun dan jalan dari kamarnya. Nah terus dia mikir, ngapain mbaknya yangkung nyapu jam 3 pagi? Akhirnya karena heran, Mbak Ama jalan ke depan jendela dan dia ngeliat ke arah jendela. Ternyata yang nyapu di depan rumah itu bukan mbaknya yangkung gue, tapi yangkung gue sendiri. Hah? Bukannya yangkung lo pergi liburan? Nah itu dia, Mbak Ama tuh juga mikir bukannya yangkung pulangnya baru besok ya. Jadi ternyata dia juga bingung gitu di situ. Tapi dari situ si Mbak Ama ini mikir, oh mungkin yangkung udah pulang duluan, udah nyampe duluan. Terus yangkung mau nyapu karena ngeliat banyak daun yang jatuh. Oke. Udah tuh abis dari situ dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Oke. Nah gak lama setelah itu Mbak Ama kebangun lagi gara-gara dia ngedenger karena ada suara ketukan pintu keras banget, kayak dor 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 kayak gitu. Dari situ dia lari ke depan, terus dia bukain pintu, ngelihat ke arah kanan kiri, ternyata gak ada siapapun. Karena yakin gak ada siapa-siapa, Mbak Ama mikir kayaknya emang lagi kurang tidur aja. Jadi pikirannya dia tuh kemana-mana. Setelah nenangin diri, akhirnya Mbak Ama coba tidur lagi. Terus masuk di malam kedua, Mbak Ama yang masih sendirian di rumah ini kebangun dengar suara ketokan yang sama lagi kayak semalam woy, Bi. Di jam yang sama juga? Di jam yang sama juga, jam 3 pagi. Karena Mbak Ama mikir keluarga gue udah pulang, akhirnya dia lari untuk cepat-cepat ngebukain pintu. Pas dia buka pintunya, dia tuh cuma bisa diem gak bergerak. Ternyata di depannya ada sebuah sosok gede banget di bawah pohon, di tengah halaman, lagi ngeliatin dia. Pas dia lihat tangannya tuh lagi nunjuk ke arah belakang rumah yangkung. Anjing. Kali ini dia tuh ngerasa yakin kalau dia tuh gak lagi capek atau kurang tidur, karena yang ngeliat tuh jelas banget. Sosok apa, Nat? Si Mbak Ma ini tuh gak bisa ngeliat jelas Moy, karena dia udah keburu ketakutan duluan.
Dia cuma ngeliat sosok ini, badannya besar dan nunjuk ke arah rumah Yangkung gue. Tapi karena dia takut, dia langsung cepet-cepet masuk rumah. Keesokan paginya, Mbak Ama langsung nelfon nyokap gue dan ceritain tentang sosok apa yang dia lihat semalam. Nyokap gue langsung ngasih tahu bokap gue buat mastiin ini tuh kenapa. Kebetulan bokap gue emang bisa ngeliat hal-hal kayak gitu dan bisa komunikasi juga. Akhirnya kita sekeluarga gak lama pulang untuk mastiin ada apa di rumah. Dan bokap gue nitip pesan ke mbak gue untuk di dalam rumah aja, gak usah keluar rumah. Akhirnya mbak gue tuh bener-bener ngelakuin, dia di dalam rumah aja, gak keluar-keluar rumah, dia kunci pintunya. Sampai akhirnya satu keluarga gue udah sampai rumah, si Mbak Ama udah mulai tenang nih. Sampai malamnya pas Mbak Ama lagi tidur, dia denger suara ketokan lagi Bi. Pintu rumah gue digedor-gedor, dan pas Mbak Ama kebangun dan lihat jam, ya bener aja itu jam 3 pagi lagi. Tapi kali ini dia gak berani untuk bukain pintu. Ya lo bayangin aja Bi, udah ketiga kalinya dalam 3 malam berturut-turut mbak gue denger jam 3 pagi pintu rumah gue digedor-gedor. Lo inget kan di malam kedua mbak gue ngeliat sosok yang kemarin? Di situ dia gak berani untuk ngeliat siapa yang gedor-gedor. Akhirnya mbak gue minta tolong ke bokap gue untuk cekin siapa yang ngetok. Ya karena Mbak mau diceritain semuanya ke bokap gue, akhirnya bokap gue bantuin untuk keluar rumah karena bokap gue juga udah biasa sama hal-hal kayak gitu Bi. Akhirnya bokap gue buka pintunya, dan pas buka pintunya, bokap gue ngeliat di bawah pohon ada sosok persis sama apa yang dilihat mbak gue kemarin. Dari situ bokap gue ngikutin sosok ini ke arah belakang rumah Yangkung gue, dan ternyata di situ pintu belakangnya tuh belum kekunci. Nah ternyata bokap gue tuh ngasih tahu kalau sosok ini tuh Buto Ijo. Dan Buto Ijo ini tuh sosok penjaga rumah Yangkung gue. Jadi selama kita pergi keluar kota, pintu belakang rumah Yangkung gue ini tuh gak dikunci, dan angin tuh suka masuk. Karena pintunya juga sering kebuka, takut ada orang jahat yang masuk. Waktu mbak gue ngeliat Yangkung lagi nyapu jam 3 pagi itu, ternyata si Buto Ijo ini tuh lagi nyerupain Yangkung gue Bi. Dan nyapu daun-daun yang jatuh. Karena selama gue dan keluarga gue pergi keluar kota, mbak gue dan mbak Yangkung ini tuh gak pernah bersihin halaman rumah. Oh berarti Buto Ijonya baik dong Nat? Iya ternyata Buto Ijonya ini tuh baik, dia ngejagain rumahnya Yangkung. Tadi gue kira si Buto Ijo ini emang iseng gitu buat nunjukin atau nampakin dirinya dia ke Mbak lo. Tapi ternyata emang ya dia penjaga atau orang yang bantuin Yangkung lo ya? Iya bener. Nah oke, berarti kita bertiga udah sama-sama ceritain kan? Lo tadi kan jam 6 ya Bi? Gue jam 12 dan Nadila jam 3 pagi. Iya. Nah sekarang mending kita tentuin, menurut lo di jam berapa cerita yang paling serem? Ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Rumah-rumah di dalam komplek ini tuh kayak gede-gede banget gitu lebih, Nat. Kayak di daerah Senopati gitu-gitu, kebayang kan? Iya. Nah tapi komplek ini bukan komplek buntu. Jadi kayak lo tuh bisa ngelewatin jalanan komplek ini buat motong. Jadi mobil motor pun juga bisa lewat lalu lalang gitu. Jalan pintas. Iya bisa jalan pintas juga. Nah di sana ada satu rumah tua yang udah lama banget kosong. Orang-orang yang emang udah lama tinggal di sana pun juga udah kebiasa lah lewatin rumah ini malam-malam. Dan mereka pun juga dalam tanda kutip ya, udah kenalan sama si penunggu rumah ini. Sesapam-sapamnya pun juga udah biasa banget kalau misalnya lagi ronda malam-malam ngelewatin rumah itu. Jadi kayak orang-orang lama yang tinggal di komplek itu udah biasa lah akan kehadiran si rumah tua yang udah lama kosong ini. Oke. Nah di komplek itu ada 4 sapamnya. Biasanya 2 pagi dan 2 malam shiftnya. Nah ada satu waktu di tahun 2014, gue diceritain sama temen gue yang tinggal di komplek itu. Ada satu sapam baru gitu Nat. Sapam muda umurnya 24 tahun, namanya Agus kita sebut aja. Oke. Nah si Agus ini baru kerja jadi sapam di komplek itu pas di momen itu ya yang temen gue cerita tahun 2014 itu sekitar semingguan lah. 4 sapam lainnya ya senior-senior, bahkan ada 3 sapam yang emang udah jaga di sana sekitar 20 tahun. Karena si Agus ini masih baru, jadi selalu ditaruh di shift pagi sampai sore. Jadi jam 6 sore dia udah beres kerja. Nah di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, ngegantiin sapam lainnya lagi sakit. Akhirnya di malam itu dia masuklah shift malam, jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya, umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi sapam senior lah di sana. Sekitar jam 8 malam, mereka masih di pos ronda, masih ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, biasa ngobrol-ngobrol basa-basi. Nah dikasih tau lah sama Pak Burhan ini kayak,
ini komplek kan rada gede, jadi mereka tuh kalau misalnya mau patroli, mau ngeronda ya harus mencar bagi dua. Jadi kalau misalnya dia mau ngiter sambil mukulin tiang listrik tuh buat kasih tahu jam, ya harus hati-hati dan banyak doa lah, karena ini kompleknya gede dan kita harus ngiternya sendiri-sendiri. Maksudnya kan si Agus ini masih baru, ya pasti sebagai senior ya Pak Burhan ngasih tau lah kayak beberapa cerita-cerita serem, atau kayak dikasih kayak kalau misalnya lo takut amit-amit kejadian apa-apa, ya lo tenang aja, lo harus gini 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 gini. Oh, oke. Jadi cerita seremnya niatnya bukan buat nakutin tapi buat ya biar hati-hati gitu ya. Iya bener Bi, karena ini pun juga pertama kalinya Agus shift malam kan. Semua udah diceritain sama Pak Burhan sampai sekitar jam 12 malam, dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Tapi ada satu hal yang lupa dikasih tahu sama Pak Burhan ke Agus, yaitu soal satu rumah gede yang udah lama kosong ini. Sebenarnya ada satu hal yang harus dilakuin sama orang baru kalau misalnya mau ngelewatin rumah itu pas malam-malam di atas jam 3 pagi. Kayak kalau misalnya nih ada orang cowok gitu ya, naik motor atau naik mobil pun kadang kalau misalnya ngelewatin rumah itu jam 3 pagi, kadang tuh kayak suka diganggu gitu loh sama si penunggu rumah itu. Apalagi si Agus yang harus ngiter itu naik sepeda sendirian pula kan. Udahlah jam 12 malam mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan habis ngiterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngiter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Nah pas di jam 12 malam mereka mencar, Agus tuh rada deg-degan sejujurnya, karena emang pada dasarnya dia penakut dan parnoan. Dan ini untuk pertama kali dia ngiter tuh malam-malam di komplek itu. Tapi dia mikir kayak, ya masa dia nolak shift malam, takutnya kan mah dipecat kan. Jadi dia beraniin diri tuh buat ngiter sendiri. Dan untungnya pas jam 12 malam masih ada beberapa motor yang lalu lalang di komplek itu. Jadi dia ngerasa kayak, ya safety lah gitu. Gue gak mikir macem-macem, gak apa-apa lah, aman. 5 blok udah dilewatin sama Agus, ngetokin tiang listrik, gak ada masalah apapun. Sampai akhirnya balik lagi ke pos ronda yang pertama kali ngumpul sama Pak Burhan itu. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah masuklah ngeronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencar sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua ya biasa aja, gak gimana-gimana. Ngetokin tuh tiang listrik tong 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 gitu jam 3. Karena udah yang keempat kali dia ngiter dan gak ada apa-apa, ya dia jadi mikir kayak ya udah emang gak ada apa-apa, aman aja gitu. Nah pas masuk ke blok 3, tempat rumah besar kosong ini, Agus tuh ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas si Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia gak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Maka dia mikir kayak ya udah yang ketiga kalinya jam 3 pagi ini, dia juga mikir ya udah pasti harusnya aman-aman aja. Nah pas masuk di blok ketiga, tempat rumah besar kosong ini berada nih, Agus ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal dia ngerasa kayak dari tadi aman-aman aja. Tapi dia cuek aja tuh, tetap ngayuh sepedanya. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh denger kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Nah kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas gak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi Bihnat, dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu, suara cewek, dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Dan rumah ini tuh udah gak ada pagar gitu loh Bihnat. Jadi lo bisa ngeliat dengan jelas banget dalam rumah ini kayak gimana. Nah dia denger banget jelas kalau misalnya suara cewek ngomong sini itu dari atas rumahnya. Dari lantai 2 gitu? Iya dari lantai 2. Pas Agus nengok ke lantai 2, kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget Bihnat. Dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh. Jelas banget berdiri kuntilanak gede gitu loh. Si Agus ini bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik lagi ke sepedanya. Dia ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng teng teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kencang lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Bener-bener apes banget lah si Agus ini ngerasa di malam itu. Terpaksa lah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat Bihnat, dia tuh ngerasa badannya yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus sudah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Dia mikir kayak yaudah gue beresin dulu ronda sampai jam 3 pagi ini, gue ngetokin semuanya, baru gue duduk di pos ronda gue. Jadi dia harus ngiterin tuh 2 blok lagi. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, Pak Burhan kenapa Pak? Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitu lah. Ngomong ke Agus kayak, Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum?
Agus nanya kayak, iya udah Pak, kenapa emang? Pak Burhan ngomong lah, Gus maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak penunggu rumahnya ngikutin kamu. Aduh. Nyapanya gimana, Moy? Ya kayak nyapa salam biasa gitu loh, Nat. Kayak maksudnya tuh ramah aja gitu ke rumah itu. Wah, gue merinding banget. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan Bi akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan. Moy, Bi. Ya. Kali ini gue pengen cerita tentang perempuan yang ngelanggar pamali di pesantren yang mengakibatkan banyak kejadian horor yang nimpa dia. Aduh. Kita sebut aja perempuan ini namanya Aya ya. Aya ini dulu sebelum masuk pesantren tuh anaknya nakal dan gak bisa diatur. Sampai akhirnya kedua orang tuanya tuh meninggal karena sakit. Nah, sebelum meninggal, bapaknya tuh pengen banget Aya nih jadi penghafal Al-Quran. Awalnya si Aya tuh mikir dia tuh gak akan bisa jadi penghafal Al-Quran karena dia tuh sama sekali gak agamis. Bahkan dia tuh sering ninggalin sholat, terus juga ngerokok, bahkan sampai minum-minum juga. Tapi setelah dapet dukungan penuh dan diyakinin sama om dan tantenya, akhirnya Aya nih semangat dan yakin untuk masuk ke pesantren. Terus dia juga pengen jadi penghafal Al-Quran karena si Aya tuh ngerasa kalau cuma itu tuh yang bisa dia kasih ke orang tuanya. Aya nih punya temen namanya Uci. Mereka ini beda kamar dan komplek. Nah, komplek itu kalau di pesantren ini tuh disebutannya untuk daerah per kamar gitu. Oke. Jadi pesantren Uci tuh namanya pesantren Salafiyah. Nah, pesantren Salafiyah ini tuh pesantren yang metode pembelajaran itu tradisional dan khusus ngaji kitab kuning. Di pesantren Uci ini tuh ada 4 lantai, terus gede banget. Bentuk pesantren itu tuh kotak dan saling ngiterin, dan di tengah-tengah tuh ada sumur gede yang biasa digunain santri. Karena sumur ini tuh biasa digunain santri buat nyuci baju atau minum langsung, karena air dari sumur itu tuh bersih dan udah didoain juga. Nah, karena Aya ini penghafal Quran, jadi kamar dan kompleknya tuh beda lantai sama si Uci. Karena semua santri penghafal Al-Quran ada di lantai 4. Alasannya tuh karena santri yang penghafal Al-Quran itu tuh kompleknya paling deket sama rumah kiainya. Jadi biar gampang setoran hafalan gitu loh. Nah, akhirnya si Aya sama Uci tuh jadi deket banget Moibi semenjak kenal di pesantren ini. Tapi ada satu hari, tiba-tiba si Aya nih ngindar dari Uci, sama sekali gak mau ketemu gitu. Di situ si Uci tuh bingung karena ngerasa kayak gak ngelakuin kesalahan apapun, tapi kok dijauhin sama si Aya. Sampai akhirnya Uci tuh negor Aya dan dia tuh minta penjelasan gitu. Ya kalau misalkan emang dia salah, dia tuh mau minta maaf, maksudnya gitu. Iya, jangan didiemin gitu kan. Tapi si Aya ini cuma bilang, gak apa-apa, aku cuma lagi kesulitan hafalan, jadi gak mau ketemu siapapun. Di situ si Uci tuh bingung karena si Aya tuh gak pernah aneh kayak gitu. Nah, sementara Uci yang tahu kalau misalkan ada yang gak beres, kayak terus-terusan ngedesak Aya biar jujur gitu loh. Di situ Aya tuh sempat marah terus bilang, udah seminggu aku diganggu sesuatu yang mirip kamu, Ci. Setiap malam aku dihantuin orang yang mirip kamu, dan itu kayak ngegangguin hafalan aku. Oh. Jadi dia minta tolong untuk gak diganggu dulu. Ya. Ngedengar hal itu tuh si Uci kaget banget, karena sebelumnya Uci sama Aya tuh sama sekali gak pernah dapet gangguan apapun loh di pesantren. Bahkan mereka juga gak pernah ngomong apapun tentang makhluk halus gitu lah. Sampai akhirnya si Uci tuh gak berhubungan lagi sama Aya sekitar 3 mingguan. Karena si Aya bener-bener terus-terusan ngindar. Dan akhirnya suatu hari si Aya tuh udah bener-bener gak kuat dan cerita ini semuanya ke si Uci. Jadi selama 3 minggu Aya tuh udah dapet 4 gangguan. Gangguan yang pertama itu adalah waktu Aya lagi wudhu di sumur tengah. Terus dia pas lagi mau sholat malam, pas dia ngambil wudhu, Aya tuh ngeliat ada santri yang mau sholat juga. Di situ si Aya tuh ngira itu tuh salah satu ustazah di pesantren itu. Terus abis itu jalan gitu dari komplek ke lantai 3 mau ke masjid. Nah, awalnya si Aya tuh sama sekali gak ngerasa ada yang aneh. Tapi si ustazah itu tuh tiba-tiba bolak-balik 3 kali lebih. Aya yang lagi wudhu tuh bingung, terus dia langsung nyapa, kok bolak-balik, nyari apa ustazah? Nah si ustazah itu akhirnya berhenti, terus ngadep ke arah Aya dan bilang, iya, nyari kaki, hilang. Nyari kaki hilang. Si Aya tuh yang ngedenger itu langsung kaku, takut, dan gak mungkin salah dengar karena pesantren baru lagi sepi, cuma mereka berdua doang. Di situ Aya tuh baru sadar Muibi kalau anggota badan sosok itu cuma ada kepala sampai perut doang, kakinya gak ada. Cir, Gila. set. Di situ si Aya buru-buru kabur, nggak jadi sholat malam, terus dia langsung masuk tuh ke kamar.
Nah udah tuh Moibi, ada lagi gangguan yang kedua. Pas Ayah lagi haid. Dan dia tuh mandi malam karena dari pagi sampai sore dia tuh ada tugas. Jadi baru sempet mandi habis maghrib. Kamar mandinya tuh cuma pakai sekat doang, jadi nggak ada pintunya. Dan bak airnya tuh kayak manjeng gitu. Jadi semua santri kalau mandi bisa ngelihat tangan dari samping. Ya. Karena bak airnya tuh jadi satu kan. Mhm. Nah di sini si Ayah tuh lagi nyuci pembalutnya, tapi dia tuh kebiasaan buat nyuci pembalut tuh pakai deterjen. Dan apesnya di malam itu dia tuh lupa kalau deterjennya tuh habis. Dan kebetulan di sampingnya tuh lagi ada yang mandi juga. Jadi dia minta tuh, terus dikasih. Tapi pas dia nyuci pakai deterjen itu, dia tuh ngerasa darahnya malah makin banyak dan gak hilang-hilang. Terus gak tahu kenapa orang di sebelahnya tuh nyeletuk, "Opo ya?" Terus dijawab lah sama Ayah, "Ini nyuci pembalut gak selesai-selesai." Terus dijawab lagi, "Daripada koe ngumbah gak ya sabun, mending kayak no aku ae." Yang artinya tuh daripada kamu cuci pakai sabun, mending kasih saya aja. Wah, kasih apanya maksudnya? Pembalut yang ada darahnya banyak itu Mui. Buat apa anjir kasih ya? Itu dia. Terus suaranya tuh kan tadi normal kan, kayak santri biasanya. Tiba-tiba tuh berubah jadi suara nenek-nenek, serak basah. Dan setelah ngomong gitu, nenek-nenek itu langsung ketawa. Ih. Aduh gila. Di situ si Ayah ketakutan banget, terus langsung matung lah di tempat. Tapi suara sosok nenek-nenek itu tuh tiba-tiba muncul lagi, terus ngomong, "Sudah Mbak Ayah, saya udah mau selesai nih mandinya." Sampai disebut namanya Bi anjir. Dan itu masih suara yang nenek-nenek. Iya, Wah anjir. tapi gak lama suaranya berubah langsung jadi normal. Dan ketika orang sampingnya udah beneran selesai, si Ayah ngelihat orang di sebelah tuh santri biasa, santri baru. Gila. Aneh banget ya. Asli. Di situ dia tuh bener-bener ngerasa aneh, terus dia ketakutan banget. Dia tuh bingung kenapa kok bisa segitunya gitu. Tapi gak sampai situ aja Moibi, ada lagi di hari lain. Pas semua santri lagi pergi ke makam ziarah keluarga pesantren. Itu tuh kayak kegiatan rutin di setiap malam Jumat sore sekitar jam 4. Ayah sama temennya namanya Mbak Laila gak ikut karena dapat tugas untuk jaga Gus Adam. Nah Gus Adam tuh yang paling kecil di keluarga pesantren, umurnya sekitar 6 tahunan. Waktu itu Gus tuh lagi mandi sama Mbak Laila. Jadi si Ayah pergi ke kamar sebentar buat ganti baju karena bajunya kotor habis masak. Pas udah ganti, Ayah dengar kamarnya tuh kayak diketok. Pas dibuka, dia ngeliat ada anak kecil lari. Terus tiba-tiba pas sampai di pojokan, anak kecil tuh berhenti. Nah si Ayah karena ngeliat anak kecil, dia mikir kalau itu tuh si Gus Adam kan. Disamperin lah sama si Ayah. Terus si Gus Adam ini tuh berhenti, berdiri di tengah jalan, tapi cuma kayak kelihatan siluet aja karena lorongnya lagi gelap. Terus dipanggil lah, "Gus, sampun mandi jenengan." Artinya Gus udah selesai mandinya. Terus dilanjutin lagi nih, dia nanya, "Mbak Laila di mana?" Anak kecil di depan itu tuh gak nyaut sama sekali Moibi, tapi balik badan, terus langsung lari lah ke Ayah. Dan pas mau sampai, kepala si anak kecil ini tuh jatuh ke bawah. Wah, pus. Sisa badannya doang yang berdiri. Anjir digangguin sama macam-macam makhluk halus ya? Iya bener. Nah di situ Ayah bener-bener langsung teriak keras banget, dia shock banget. Dan gak lama si Mbak Laila keluar ngegendong Gus Adam. Wah anjir. Nah jadi gangguan yang dialami Ayah tuh bermula karena dia ngelakuin pamali di pesantren. Pamalinya adalah santri yang hafalan Al-Quran tuh gak boleh hafalan di lantai 1 malam-malam. Karena kalau misalkan nekat hafalan Al-Quran di sana, santri yang hafalan itu tuh bakal digangguin sampai gak betah dan akhirnya keluar dari pesantren itu. Oh shit. Tapi si Ayah tahu nggak kalau misalnya emang yang harus ngafalin Al-Quran itu nggak boleh baca di lantai 1? Ayah gak tahu Moy. Oh apes juga berarti dong. Iya bener. Nah sampai suatu hari si Ayah ini tuh terpaksa harus hafalan di lantai 1. Karena si Ayah tuh gak bisa hafalan di kompleknya sendiri. Karena dapat pesan dari Kiai kalau anak Kiai yang kecil tuh lagi sakit. Jadi si Kiai ini tuh pesan gak boleh bikin gaduh karena anaknya lagi sakit itu.